Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan tentang kebahagiaan ya. Jadi judulnya adalah tentang resep bahagia. Ada sebuah nasihat pesan dari seorang salafus soleh yang tidak disebutkan namanya. Ada salah seorang salafus soleh yang hidupnya itu selalu bahagia. Jiwanya selalu tenang, tentram, damai, nyaman. Tidak pernah mengeluh apabila mendapatkan persoalan, ya. Apabila mendapatkan musibah juga tidak merasa sakit. Nah, pada saat beliau ditanya apa resep yang beliau lakukan atau rahasianya sehingga memiliki sikap yang seperti itu, maka beliau memberikan jawaban begini. Ta'ammaltu arba'a ayatin minal Qur'an. Jadi resepnya itu adalah saya merenungkan, menghayati, mentadaburi 4 ayat yang ada dalam Al-Quran. Fa'alimtu an laisa lil husni makanun wala syakwa minal firman. Sehingga dengan merenungi 4 ayat itulah aku bisa mengetahui bahwa kesedihan tidak ada tempat dan juga tidak ada waktu ya untuk mengadu atau mengeluh dari al-hirman. Hirman itu adalah sesuatu yang kita tidak sempat mendapatkannya. Kita punya keinginan tapi tidak dapat mendapatkannya. Apa 4 ayat yang direnungkan oleh seorang ulama dari salafus saleh kita ini? Yang pertama adalah surat Fatir ayat 2. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha." Tidaklah Allah memberikan kemudahan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada satupun yang bisa menahannya. Ketika Allah memberikan rahmat, memberikan rizki misalnya, atau memberikan karunia kepada siapapun di antara manusia, di antara rahmat Allah yang sekian luas, fala mumsikalaha. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk menahannya. Kemudian ayat yang kedua surat Al-An'am ayat 17, yaitu kebalikannya. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Apabila Allah menimpakan kepadamu suatu kesulitan ataupun kesengsaraan, kemelaratan yang tidak kita sukai, fala kashifalahu illahu. Tidak ada yang sanggup untuk menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi 2 ayat inilah yang tercermin di dalam doa pada saat selesai sholat kita, ya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma la mani'a lima a'taita itu seperti Fatir ayat 2 ini ya. Ketika Allah sudah memberikan rezeki, sesuatu karunia kepada kita, maka tidak ada satupun yang mampu menahannya. Apakah dia Pak Camat ataupun Bupati atau bahkan sampai Presiden, tidak ada yang bisa menghalangi kalau memang itu adalah sudah takdir Allah rezeki kita. Kebalikannya, wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada satupun yang mampu memberi apabila Allah menahannya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Tidak bisa memberi manfaat orang yang memiliki keutamaan ataupun posisi yang tinggi ya. Dari engkau lah Allah segala macam keutamaan
ataupun kedudukan yang tinggi itu, ya, kemuliaan. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ketiga ayatnya adalah surat Hud ayat yang ke-6, ayat yang sangat populer, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang berjalan di muka bumi ini, apakah manusia sampai binatang sekecil apapun, kecuali dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Allah yang mengetahui tempat tinggalnya dan kembalinya nanti, ya. Itu adalah di atas pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi ini masalah rezeki, ya, insya Allah sangat kita pahami, ya. Sudah ditetapkan masing-masing. Jangankan manusia, binatang sekecil apapun seperti semut itu sudah ada jatah rezekinya, ya. Sehingga tidak perlu kita merasa cemas dan mengkhawatirkan tentang rezeki. Yang keempat, ayat yang lebih populer lagi, asyarah ayat yang ke-6, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Allah tidak mengatakan inna ba'dal usri, tapi inna ma'a. Sesungguhnya bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan, dan itu diulangi. Yang sebelumnya adalah fa inna ma'al usri, terus diulangi inna ma'al usri. Ta'amalha tajidu sa'adah. Renungkanlah ayat-ayat ini, engkau akan mendapatkan kesenangan ataupun kebahagiaan. Coba kita lihat kembali ayat-ayat ini yang bisa menjadikan hati seseorang ini tenang, tentram. Ini kan kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan ilmu kita tentang Allah Ta'ala. Imam Ghazali itu memberikan penjelasan, ya, kepada kita semuanya, bahwa kebahagiaan manusia itu tergantung pada hatinya. Manusia bisa menikmati apa yang dilihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, kalau hatinya ini nyaman, suasana hatinya itu enak. Ketika misalnya, ya, kita memakan makanan apapun, ya, kalau hati kita nyaman, tenang, insya Allah makanan walaupun biasa-biasa tapi istimewa. Kebalikannya, kalau suasana hati kita sedang tidak nyaman, ya, sedang gundah gulana, dikasih makanan seenak apapun juga nggak bisa merasakannya, apalagi kalau sakit, ya, fisiknya, fisik dan rohaninya sakit. Nah, bagaimana supaya orang itu memiliki kenyamanan dalam hatinya? Itu adalah, kata kuncinya itu adalah memiliki ilmu, pengetahuan tentang sesuatu itu. Beliau memberikan ilustrasi seperti orang yang main catur. Jadi kita heran, ya, kepada satu dua orang yang misalnya kita lihat hobinya main catur dari pagi, siang, sore, ya, sampai malam gitu, ya. Waktunya habis untuk main catur. Kenapa sampai gandrung seperti itu? Karena dia punya ilmu tentang itu, ya. Dia mengetahui strateginya, bisa memiliki pemahaman yang mendalam, ya, tentang percaturan, dan dia memiliki atau bisa merasakan sensasinya lah, ya, dengan bermain catur itu. Nah, jadi itu kata kuncinya. Ketika dia punya ilmu tentang sesuatu itu, maka dia memiliki kegandrungan dan dia memiliki atau mendapatkan kebahagiaan dari sesuatu itu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka hati kita tata tadi. Bagaimana kuncinya? Karena hati itu adalah sebagai tempat kebahagiaan manusia, maka kuncinya kata Imam Ghazali adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itulah kunci seseorang mendapatkan kebahagiaan. Dia bisa mengenal Allah Ta'ala, ya, di antara mengenal Allah Ta'ala adalah mengenal kekuasaannya, mengenal takdirnya, yaitu ayat-ayat ini. Jadi ayat-ayat ini adalah bicara tentang Allah Ta'ala, kemudian juga tentang takdirnya, tentang kemahakuasaannya, dan seterusnya, ya. Jadi ayat-ayat seperti inilah yang wajib untuk kita pahami, ya, terus kita baca dan kita jadikan sebagai motivasi dalam seluruh sisi kehidupan kita.
Berikutnya ada penjelasan ya dalam hadis yang kalau dalam urutan hadis arba'in itu hadis ke-19, yaitu pesan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Bahasanya suatu saat Abdullah bin Abbas ini dibonceng oleh Rasulullah SAW, maka Nabi memberikan pesan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil, aku beritakan, informasikan kepadamu dengan kalimat-kalimat, nasihat-nasihat, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Kita menjaga Allah adalah maksudnya kita menjaga agamanya, menjaga aturannya, memperhatikan hukum-hukumnya. Kalau kita perhatian dengan hukum-hukum Allah, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada kita, akan memberikan proteksi kepada kita, memberikan penjagaan kepada telinga, mata, tangan, dan kaki kita. Itu dijaga Allah Ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau memohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah saja. Wa'lam annal ummah law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwasanya apabila umat manusia semuanya mereka sepakat memberikan sesuatu yang bermanfaat, maka mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskan, ditakdirkan Allah untuk kita semuanya. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan apabila mereka sepakat untuk memberikan madarat, bahaya kepada kita dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Pulpen-pulpen telah diangkat dan telah kering tinta ataupun kertas suhuf yang dibuat nulis seluruh takdir untuk kita, itu sudah kering. Jadi pada saat dulu ya, sebelum adanya langit dan bumi, bahkan 50.000 tahun sebelumnya, Allah memerintahkan kepada Al-Qalam, uktub, mada aktub ya Rabbi. Maka Allah mengatakan, uktub maqadirul falqi hatta taquma sa'ah. Jadi Allah sudah berfirman kepada Al-Qalam ini, tulislah seluruh nasib makhlukku sampai hari kiamat. Jadi seluruhnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sana, sehingga pada saat ini sudah terangkat kolam-kolam tersebut, lembaran-lembaran itu sudah kering. Jadi tidak ada segala sesuatu yang perlu untuk kita ragukan lagi. Hadis ini riwayat Tirmidzi yang derajatnya hasan sahih. Sedangkan menurut riwayat selain Tirmidzi, Nabi mengatakan ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah pada saat bergembira, saat longgar, saat senang, maka Allah akan mengenalmu pada saat dalam kondisi yang sempit atau yang sulit, kondisi yang darurat. Jadi kalau orang dalam kondisi dia serba kecukupan, ya kelebihan, materi dan lain-lain, dia rajin ibadahnya, rajin baca Quran, rajin datang ke masjid, rajin berdakwah, maka Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya pada saat-saat sulit, pada saat dia dalam kondisi yang darurat. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusiba. Ketahuilah bahwa sesuatu yang tidak mengenaimu, maka tidak akan kena kepadamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan sesuatu yang memang ditakdirkan itu mengena kepadamu, maka tidak mungkin terhindar darimu. Wa alam anna nasra ma'as sabar, ketahuilah bahwasanya pertolongan atau kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraj ma'al karb, dan bahwasanya kesenangan itu bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Inilah penguat daripada yang sudah kita sebutkan di atas.
ayat-ayat yang bicara tentang masalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperkuat dengan hadis-hadis ini, ya, bahwasanya inilah modal utama untuk ma'rifatullah tadi, ya, mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya. Ada satu kisah yang bisa kita ambil pelajaran dulu ya, yang terjadi pada salah seorang ulama salafus saleh kita yang bernama Syatiq Al-Balkhi. Beliau ini ulama yang satu saat ingin berangkat haji tapi tidak punya modal. Dan dia harus memberikan tinggalan ya untuk keluarganya. Beliau punya istri, punya anak. Hanya cukup untuk dimakan selama 3 hari kurang lebih. Ya seadanya itu. Saat itu istrinya agak keberatan ya, apa yang kita makan kalau kamu meninggalkan kami. Tapi anaknya, putrinya Solihah ini, berangkatlah wahai ayah, berangkat haji silahkan. Insya Allah kami bertawakal pada Allah. Akhirnya berangkatlah. Syakik ini nggak punya uang, nekatlah berangkat. Akhirnya dalam perjalanan bersama rombongan. Tidak terlalu jauh, ternyata kepala rombongannya kesurupan lah gitu ya. Ya jadi diganggu jin lah atau kena sakit tertentu lah. Sehingga sakit ini bisa meruqyah ya, dan dengan izin Allah sesudah diruqyah kepala rombongannya bisa sembuh. Akhirnya beliau mendapatkan imbalan dari jasanya itu ya, dan itu halal boleh ya. Kita mendapatkan imbalan asalkan jangan dibuat tarif ya, nggak boleh ada tarif ya. Nggak perlu ada tarif ya. Tapi kalau dikasih diterima boleh. Nah diterima oleh sakit ini, beliau dapat uang, dapat makan, perbekalan selama berangkat haji sampai pulang terjamin lah. Tapi keluarganya yang di rumah itu hanya bisa bertahan tadi 3 hari. Pada hari yang 3 itu ibunya mengeluh, itu kamu izinkan bapakmu berangkat pergi, terus kita makan apa habis ini? Kata anaknya begini, anak-anak yang solihah ya. Wahai ibu, yang pergi dari rumah kita itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki? Nah, itu luar biasa ya. Pertanyaan yang luar biasa. Ayah kita yang meninggalkan kita saat ini itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki? Ibunya nggak bisa jawab kecuali ya pemakan rezeki lah ya. Siapa pemberi rezeki? Allah Ta'ala, tidak ada lain. Nah setelah memberikan ada semacam dialog gitu ya, itu nggak lama berikutnya ada tamu yang datang itu malam-malam. Tamu yang datang ternyata ajudan raja, khalifah. Datang untuk apa? Minta tolong ya, karena mereka satu rombongan banyak, kafilah rombongan raja yang berburu ya, itu kehabisan bekal air. Jadi mereka mampir, cari-cari tempat, nggak ada lagi selain rumah ini, minta air intinya gitu ya. Nah, persediaan air ada ya, rumah ini walaupun kecil adalah air ya, tersedia sumbernya. Hanya diberikan kepada ajudan ini, diberikan kepada raja, dan raja terima kasih. Nah, sebagai wujud terima kasihnya itu raja memobilisir rombongannya. Siapa kalian yang mau memberikan harta terbaik imbalannya kepada keluarga sana? Ada yang punya sabu emas, ada yang punya uang emas, macam-macam dikumpulkan banyak. Terus ada satu orang kaya raya, nggak usah ya. Yang kalian mau kumpulkan itu saya tanggung semuanya ya. Jadi dikeruskan berapa? Dia punya pengusaha besar ya. Ditanggung banyak, ada sembako, ada harta, ada macam-macam ya. Diberikan itu kepada keluarga ini. Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Jadi dengan harta yang banyak itu mereka hidup serba kecukupan ya. Sampai ketika ayahnya datang pulang dari haji kebingungan, banyak sekali hartanya ini. Nah itulah ya kisah seorang keluarga yang sederhana, tawakalnya si anak ini solihah yang luar biasa ya. Jadi kadang-kadang ketawakalan dan ilmu yang dimiliki oleh anak kita itu lebih daripada orang tuanya. Lebih solihah ya, lebih bagus ya dalam keimanannya. Jadi itu satu contoh bahwasanya ketika kita memiliki persepsi yang totalitas kepada Allah Ta'ala, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Ada lagi, saya kemarin dapat kisah nyata juga ya, yang baru-baru saja. Jadi
Ada keluarga kecil, seorang ayah, suami ya bersama istrinya dengan anak kecilnya, mereka mengobati ya, mengantarkan berobat anak kecilnya, melakukan perjalanan jauh kurang lebih 83 kilo. Mereka dari desa ke kota untuk menemui dokter spesialis. Karena antriannya panjang, lama gitu ya, sampai malam baru selesai. Jadi keluarga ini selesai, terus pulang ya, dalam kondisi yang sudah malam, gelap gulita, dan hujan deras. Mereka nyewa, yang kayaknya nyewa mobil ya, ada drivernya. Nah ternyata karena hujan deras dan jalannya licin ya, itu terjadi kecelakaan. Ada beberapa mobil ya, tiga kurang lebih itu kecelakaan terus mati semua nih, itu, eh, penumpangnya. Nah keluarga ini guling mobilnya, terus si ayah ya bertakbir, pokoknya istighfar lah. Orang-orang, oh ini menolong ya, menolong keluarga ini. Ternyata keluarga ini walaupun terbalik mobilnya, mereka selamat semua. Drivernya selamat, si suami selamat, istrinya selamat, anaknya selamat semua. Orang-orang heran semua. Tidak ada lecet sama sekali. Jadi selamat semua. Orang-orang heran. Padahal yang lain tadi kecelakaan yang seperti itu mati semua. Nah, ternyata direnung-renungkan oleh si ayah ini ya, si suami ini apa amalan yang dia lakukan. Ternyata pada saat di perjalanan itu keluarga ini mampir makan malam ya di warung kecil lah ya. Selesai makan bayar, ada kembalian yang kurang Rp2.000. Diikhlaskan. Pak, nggak apa-apa ikhlasnya. Si ayah ini meminta, ya Allah, dengan sodako Rp2.000, lancarkanlah, selamatkanlah perjalanan kami. Masya Allah ya. Jadi dengan wasilah Rp2.000, Allah mengabulkan ijabah daripada doanya tadi, dan menjadi wasilah Allah menyelamatkan orang ini dari malapetaka, bahaya, kecelakaan itu ya, yang dahsyat seperti itu. Jadi kalau dengan Rp2.000 bisa menyelamatkan kita ya dari terancamnya nyawa, apalagi kalau dilebihkan ya, Insya Allah ya. Maka kalau kita memberi misalnya ke siapapun ya, biasanya kan tukang parkir ya, kita ini akan sodako ya. Yang mereka mungkin lebih butuh ya, supaya itu ya kalau dibilang jasa apa sih om, itu tanahnya tanah negara kok, tanahnya punya pertokoan, dia punya, itu kita niatkan sodako saja ya, dan kan sodako 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 ya. Jadi kalau dengan uang 2.000 dengan 5.000 itu bisa memberikan ya keselamatan dan imbalannya kepada kita sendiri yang bisa mendapatkannya, kalau kita nggak di dunia ya di akhirat nanti, apalagi kita bersedekah yang lebih dari itu ya, insya Allah akan ada banyak yang kita dapatkan ya, insya Allah. Jadi sekalian, ada beberapa pesan ya, kunci-kunci kebahagiaannya. Jika kita ingin sehat, maka kita lakukanlah siam atau puasa. Jika kita ingin memiliki wajah yang bersinar, maka kita laksanakan qiyamul lail, sholat tahajud. Jika ingin hati kita lapang, maka kita tilawatul Quran, membaca Al-Quran dengan tartil. Jika kita ingin bahagia, maka kita merutinkan sholat di awal waktu. Apabila nafsu kita sedang bergejolak, maka segeralah kita berwudu dan beristighfar. Apabila kita gelisah, gundah gulana tanpa sebab, maka kita perbanyaklah berdoa dan memperbanyak olahraga. Apabila kita ingin menghilangkan tekanan, ancaman, dan hidup yang berat, maka kita memperbanyak hauqolah. Hauqolah itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Itu kita perbanyak kalau ada tekanan-tekanan, ada ancaman-ancaman. Apabila kita ingin hidup berkah dalam limpahan rahmat, pastikan rezeki yang halal, kita perbanyak sholawat kepada Nabi. Kemudian apabila kita ingin kekayaan harta, maka kita banyak-banyak bersodakoh tadi ya. Mana kosot sodakoh min mal ya, bahwasanya harta yang kita keluarkan sodakohnya itu tidak berkurang, justru itu semakin bertambah dan bertambah. Allah alam, pernah saya cerita apa belum ya? Kalau pernah ya, mohon maaf ya, karena biasanya di beberapa majelis saya ceritakan ya, kisah nyata yang terjadi oleh kawan saya, seorang ustadz hafidz Quran ya. Ketika sama-sama kita misi di majelis taklim di Malang Selatan sana, beliau cerita di hadapan jamaah itu tentang fadilah sodakoh ini. Jadi satu pagi itu
di depan rumah beliau setelah subuh ya, itu keluar ya untuk buang sampah. Ternyata ada tukang sampah yang lewat, kemudian beliau berikan sampah itu sambil dikasih bonus 10 atau 5.000 lah, ya, dikasih uang. Pak, ini mau silakan. Wah, luar biasa bergembiranya tukang sampah ini ya. Masya Allah, kami doakan panjenengan supaya lancar rezekinya, supaya bisa berangkat haji, supaya dapat rumah, supaya dapat kehidupan yang berbahagia lah, intinya begitu ya. Masya Allah ya. Beberapa waktu kemudian, doanya itu mustajab semua. Ya Allah ya. Jadi beliau bisa berangkat haji, saya nggak tahu, tapi sepertinya ada yang memberangkatkan ya. Kalau dari sebenarnya sepertinya tidak bisa berangkat sendiri ya. Jadi Allah alam, tapi yang jelas sudah bisa berangkat haji. Kemudian beliau punya rumah yang representatif. Kemudian beliau juga mendapatkan istri yang solihah, di mana nama istrinya sama dengan jalan nama rumahnya. Jadi, Masya Allah, ini sodakoh subuh ya, sedekah subuh pagi-pagi ya. Kita nggak tahu ya, bisa jadi dia malaikat yang menyamar sebagai tukang sampah. Atau waliullah, nah, waliullah yang sebagai seperti itu. Kita nggak tahu dari mulut siapa doa-doa itu terkabul, dengan ketulusannya kita berikan ya sodakoh semampu yang kita miliki. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.